Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah dan berdoa supaya diberikan kelancaran dalam belajar kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pekan kedua. Nah, di pekan kedua ini otomatis kita sudah memasuki ke LKPD yang kedua juga. Nah, di LKPD yang kedua ini kita akan membahas tentang sistem gerak hewan dan tumbuhan. Kita mulai ya. Yang pertama itu ada sistem gerak pada hewan. Nah, di dalam sistem gerak pada hewan itu terbagi dalam gerak hewan dalam air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Nah, kita bahas satu-satu. Gerak hewan dalam air, contohnya adalah ikan ya pastinya. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Tapi jenis ikan ini tidak dapat berenang secara secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, yang kedua yaitu gerak hewan di udara. Contohnya adalah burung ya. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut airfoil. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap sehingga udara akan mengalir ke bawah. Nah, yang ketiga yaitu gerak hewan di darat. Kalau hewan di darat itu kan banyak, contohnya ya. Nah, hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas, elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang kedua yaitu sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada tumbuhan itu ada 3: gerak autonom atau gerak endonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Kita bahas satu-satu ya. Yang gerak endonom, gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan disebut dengan gerak endonom. Nah, yang kedua yaitu gerak esionom. Gerak esionom berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan. Gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Kita bahas satu-satu ya. Gerak tropisme, gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar disebut gerak tropisme. Nah, di gerak tropisme juga ada gerak tropisme positif dan ada gerak tropisme negatif. Kalau positif itu arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang, sedangkan yang tropisme negatif jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang. Nah, yang keduanya yaitu gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Berikutnya yaitu gerak tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan
tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang disebut dengan gerak nasti. Nah, yang terakhir yaitu gerak higroskopis. Apabila kamu melihat buah polong-polongan yang sudah tua, kamu akan melihat buah polong-polongan dapat membuka. Bagaimana buah polong-polongan tersebut dapat membuka? Ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya, terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Nah, pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Membukanya buah polong tersebut merupakan salah satu contoh gerak higroskopis. Nah, contoh lainnya yaitu membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Nah, demikian penjelasan tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Semoga anak-anak sekalian dapat memahaminya ya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, sekarang kalian kerjakan tugas LKPD yang kedua yang sudah Ibu share di grup ya. Jangan lupa absen dan kerjakan tugasnya tepat waktu. Demikian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.